Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firdananda. Sore ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. DPR RI menyetujui pengangkatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. Persetujuan itu dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Senin 8 November hari ini. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid, menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Hairul Umam yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Umam. Halo rekan Firda. Umam, bisa Anda jelaskan bagaimana jalannya rapat paripurna DPR RI yang mengagendakan laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil uji kelayakan Panglima TNI terhadap calon Panglima TNI? Ya, terima kasih rekan Firda. Bisa dilaporkan bahwa memang tadi pada hari ini DPR RI menggelar rapat paripurna dengan agenda tunggal, yaitu mendengarkan laporan Komisi 1 DPR RI terkait uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Sebelumnya untuk diketahui bahwa pada Sabtu 6 November lalu Komisi 1 DPR RI menggelar fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Kemudian pada Minggu 7 November kemarin, perwakilan fraksi dari Komisi 1 DPR RI mengunjungi kediaman Andika Perkasa di kawasan Senayan untuk memverifikasi faktual. Kembali ke rapat paripurna pada hari ini, tadi Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid menyampaikan bahwa hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI hasilnya itu hasil rapat internal Komisi 1 yaitu menyetujui pemberhentian dengan hormat Marsikal TNI Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI. Kemudian yang kedua, memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Setelah menyampaikan laporannya, Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani sebagai pimpinan rapat meminta persetujuan kepada seluruh anggota Dewan yang hadir dan seluruh anggota DPR kompak menyetujui bahwa Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yang baru. Begitu rekan Firda. Lantas apa yang disampaikan oleh Jenderal TNI Andika Perkasa seusai dirinya disetujui DPR menjadi Panglima TNI? Ya baik Firda, tadi ditemui usai rapat paripurna, Jenderal Andika Perkasa menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPR RI, terutama dari Komisi 1 DPR RI yang telah menyetujui pengangkatan dirinya sebagai Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. Kemudian juga Jenderal Andika Perkasa mengucapkan terima kasih pada awak media yang telah setia mengawal proses dari awal, yaitu fit and proper test, dan kemudian pada hari ini yaitu persetujuan dari seluruh anggota DPR. Selain itu juga tadi Jenderal TNI Andika Perkasa juga belum mengetahui kapan dirinya akan dilantik jadi Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo. Begitu rekan Firda. Umam, lantas bagaimana tindak lanjut dari hasil rapat paripurna pada hari ini? Ya baik Firda, dapat disampaikan bahwa sesuai aturan perundang-undangan, maka hasil rapat paripurna pada hari ini akan segera dilaporkan dan diberikan kepada Presiden untuk ditindaklanjuti dan kemudian juga diharapkan Presiden Jokowi nantinya bisa segera melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com Hairul Umam atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Hairul Umam juga sudah menghimpun keterangan dari Jenderal Andika Perkasa, calon Panglima TNI. Berikut liputannya untuk Anda. Mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR RI yang telah menyetujui surat Presiden tentang pengangkatan saya. Dan juga yang terpenting juga adalah terima kasih saya kepada seluruh rekan media yang telah mengikuti sejak awal proses. Itu aja. Berikutnya saya masih menunggu untuk resminya dari Presiden. Itu Pak ya. Belum dikasih tahu sampai sekarang. Nama yang milik kami Presiden.
Iya, saya janji nanti Mbak setelah resmi, sekarang kan belum. Jangan sampai saya mendahului Mbak ya. Ya, ya itu nanti Mbak setelah saya resmi, sekarang kan belum ini. Jangan sampai saya nanti GR gitu Mbak. Ya. Sama Mbak, pokoknya nanti setelah ada resminya itu baru Mbak. Saya nggak mau mendahului dulu karena nanti disangka GR dan memang bukan kewenangan saya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya. Iya, saya akan kembali dulu ke kantor, saya akan lapor dulu. Ya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memerintahkan Ketua Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI untuk segera menyita aset obligor dan debitur BLBI yang belum memenuhi kewajibannya untuk membayar utang kepada negara dan tidak mau memenuhi panggilan Satgas BLBI. Hal itu disampaikan saat konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam RI pada Senin 8 November. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Gita Irawan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Gita. Halo rekan Gita. Gita, bisa Anda jelaskan bagaimana sikap terkini pemerintah terhadap obligor dan debitur BLBI yang belum melunasi utangnya ini? Ya, terima kasih Firda. Tadi bisa disampaikan kalau Menko Polhukam mengatakan bahwa pemerintah akan terus melakukan upaya pengejaran terhadap obligor atau debitur guna memenuhi kewajibannya kepada negara dengan melakukan penyitaan aset jaminan dan harta kekayaan lain baik berupa tanah, bangunan, ataupun saham perusahaan. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah pembatasan keperdataan. Pembatasan yang dimaksud misalnya hak kredit di bank, berpergian ke luar negeri, atau yang lainnya. Pemerintah juga akan melakukan proses pidana terhadap obligor atau debitur yang berdasarkan penelitian Satgas telah melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud seperti misalnya mengalihkan aset, menjaminkan aset kepada pihak ketiga tanpa legalitas, atau menyewakan aset secara gelap. Oleh karena itu, pemerintah juga meminta iktikat baik kepada obligor atau debitur BLBI untuk memenuhi atau menyelesaikan kewajiban utangnya. Gita, lantas apa perintah dari Mahfud MD sendiri selaku Ketua Pengarah Satgas BLBI? Ya, pada intinya ada dua perintah yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam tadi selaku Pengarah Satgas BLBI. Tadi diperintahkan kepada Ketua Satgas agar segera melakukan penyitaan aset milik obligor atau debitur yang belum memenuhi kewajibannya dan tidak mau memenuhi panggilan Satgas BLBI untuk menyatakan kapan dan bagaimana membayarnya. Kemudian yang kedua, Menko Polhukam juga memerintahkan Satgas untuk mengirim surat pemberitahuan kepada BUMN yang menjalin kerjasama dengan obligor dan debitur BLBI. Surat pemberitahuan tersebut pada intinya untuk menjelaskan bahwa para obligor dan debitur BLBI tersebut tidak menunjukkan iktikat baik untuk memenuhi kewajiban utangnya kepada negara. Gita, lantas bagaimana untuk sikap dari pemerintah sendiri terhadap obligor dan juga debitur BLBI yang sudah melunasi utangnya? Ya, tadi disampaikan oleh Pak Menko Polhukam, juga sempat membeberkan sejumlah nama obligor atau debitur
BLBI yang sudah melunasi utangnya. Mereka yang sudah melunasi utangnya diantaranya Antoni Salim, Bob Hasan, Sudwi Katmono, dan Ibrahim Rishad. Menko Polhukam menjelaskan mereka telah melunasi utangnya yang sebelumnya telah ditentukan melalui Impres nomor 8 tahun 2020 tentang release and discharge. Untuk itu pemerintah akan dan harus berlaku adil terhadap para obligor dan debitur BLBI yang telah dan belum melunasi utangnya dengan mengejar para obligor dan debitur BLBI yang belum melunasi utangnya kepada negara. Kita lantas apa yang saat ini tengah dilakukan oleh Satgas BLBI sendiri terkait aset obligor dan debitur BLBI yang telah disita? Ya, terkini Satgas BLBI telah berhasil melakukan penagihan terhadap utang keluarga konglomerat Bakri terkait PT Usaha Mediatronika Nusantara sejumlah sekitar 10,3 miliar. Berdasarkan siaran pers tadi, PT UMN tercatat telah melakukan 2 kali pembayaran kepada negara. Pembayaran pertama dilakukan pada 20 September 2021 dan pembayaran kedua pada 28 Oktober 2021. Dengan demikian sisa utang PT UMN adalah sebesar 12,3 miliar. Sebelumnya Satgas BLBI juga telah memanggil keluarga konglomerat Bakri terkait dengan kewajiban negara pada Jumat 17 September lalu. 2 keluarga Bakri yang dipanggil yakni Nirwan Bakri dan Indra Usman Syah Bakri yang merupakan adik dari pengusaha Abu Rizal Bakri. Upaya penagihan terhadap keduanya itu diketahui dari panggilan penagihan yang disampaikan oleh Satgas BLBI melalui Harian Kompas. Nah, di dalam pengumuman itu memang tersebut 2 nama dari keluarga Bakri tersebut. Selain itu, saat ini juga Satgas masih melakukan penilaian terhadap 124 hektar lahan milik PT Timor Putra Nasional di Karawang, Jawa Barat yang disita pada Jumat pekan lalu. Aset tersebut merupakan aset yang dulu dijaminkan oleh Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto kepada negara terkait dengan dana BLBI. Aset tersebut ditaksir senilai 600 miliar sampai 1,2 triliun. Penilaian terhadap aset tersebut diharapkan akan selesai pada pekan depan. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi Gita Irawan juga sudah menghimpun keterangan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dan berikut liputannya untuk Anda. Kasatgas Pelaksana melakukan penyitaan aset obligor atau debitur yang belum memenuhi kewajibannya dan tidak mau memenuhi panggilan Satgas BLBI untuk menyatakan kapan dan bagaimana membayarnya. Jadi ini perintah agar segera disita aset-asetnya. Yang kedua, memerintahkan kepada Ketua Satgas untuk melakukan tindakan antara lain mengirim surat pemberitahuan kepada BUMN yang menjalin kerjasama dengan obligor atau debitur untuk menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak menunjukkan itikat baik untuk memenuhi kewajibannya kepada negara. Jadi saudara, kita akan bekerja, tidak akan lagi tawar-menawar yang tidak ada gunanya. Karena kenapa ini lambat? Kemarin saya katakan kalau ganti pejabat datang lagi obligornya minta dihitung ulang bahwa itu salah, ini salah, kumpulkan dokumen lagi. Belum selesai dihitung, pejabatnya ganti, dia datang lagi, kita nego lagi, dan selesai. Kita sekarang harus tegas ambil ini. Kenapa ini harus dilakukan? Karena pemerintah harus adil. Ya. Pemerintah harus adil. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Wali Kota Bogor melakukan inspeksi mendadak ke proyek pembangunan lanjutan Masjid Agung Kota Bogor di Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor pada Sabtu 6 November. Nantinya keberadaan Masjid Agung Kota Bogor ini akan terintegrasi dengan alun-alun Kota Bogor yang saat ini juga masih dalam proses pembangunan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini sudah tersambung bersama kami wartawan dari Tribun Bogor, ada Lingga Arfian yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Lingga. Ya, Firda. Lingga, bisa Anda jelaskan apa yang menjadi sorotan Wali Kota Bogor ini dalam sidak ke proyek pembangunan Masjid Agung tersebut? Ya, Firda dan rekan-rekan Tribuner, seperti diketahui, proyek pembangunan Masjid Agung Kota Bogor ini menjadi atensi bersama bagi masyarakat Kota Bogor dan bagi para pejabat-pejabat yang ada di Kota Bogor. Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Bogor, DPRD Jawa Barat, dan Wakil Wali Kota juga melakukan inspeksi mendadak. Dan selanjutnya, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto
pada beberapa hari kemarin melakukan inspeksi mendadak ke bangunan Masjid Agung Kota Bogor yang memang saat ini prosesnya terkendala karena mengalami depresiasi, artinya masih kurang dari target. Saat ini capaian target Masjid Agung Kota Bogor sendiri baru sekitar 37%, artinya masih di bawah 40%. Seharusnya target proyek pembangunan Masjid Agung ini berada di atas 40%. Seperti itu, Firda. Itu yang menjadi atensi bagi Wali Kota Bogor untuk mendorong terus pihak kontraktor dan pengawas dari PUPR untuk terus pembangunan pada beberapa tahun lalu, karena memang terkendala adanya Wali Kota Bogor menyebut adanya orang-orang yang tidak amanah ataupun kontraktor nakal yang menyebabkan pembangunan proyek ini sempat mangkrak beberapa lama. Setelah itu dilanjutkan kembali karena memang ketika itu proses pengerjaan bangunan Masjid Agung itu juga diperiksa oleh Kementerian PUPR terkait kondisi bangunannya yang memang apakah layak untuk dilanjutkan, apakah memang perlu ada penguatan sehingga mengalami keterlambatan. Namun setelah itu pembangunan kembali dilanjut dan pada tahap kelanjutan ini juga mengalami keterlambatan karena terkendala cuaca dan fabrikasi proses material yang dikirimkan dari pabrik ke lokasi pembangunan proyek. Seperti itu, Firda. Lingkar lantas keberadaan Masjid Agung ini juga nantinya akan terintegrasi dengan alun-alun Kota Bogor. Apakah nantinya ini akan menjadi salah satu ikon baru di Kota Bogor? Ya, Firda, benar sekali. Kawasan ini merupakan kawasan terintegrasi antara alun-alun Kota Bogor, kemudian Masjid Agung Kota Bogor, dan wilayah Stasiun Bogor yang menjadi kawasan heritage. Nantinya wilayah tersebut menjadi satu kesatuan tempat berpusatnya aktivitas masyarakat, baik dari yang di Stasiun Bogor maupun yang berkunjung ke alun-alun Kota Bogor dan bisa melakukan ibadah di Masjid Agung Kota Bogor. Ini ke depan bakal terus terintegrasi sampai nantinya proses pembangunan Masjid Agung ini selesai di tahun 2003. Sementara itu untuk pembangunan alun-alun ditargetkan selesai pada tahun ini pada Desember mendatang. Seperti itu, Firda. Lingga, apa saja fasilitas penunjang kawasan terintegrasi tersebut alun-alun dan juga Masjid Agung Bogor ini? Ya, Firda, untuk di alun-alun Kota Bogor sendiri ada berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kota Bogor. Di antaranya adalah informasi untuk turis, sehingga turis yang datang dari wilayah luar Kota Bogor bisa mengakses informasi seputar destinasi yang ada di Kota Bogor melalui tempat tersebut. Selain itu juga di sana disediakan pedestrian, tempat berjalan kaki, kemudian jogging track yang dilengkapi dengan sarana olahraga ataupun untuk nge-gym. Selain itu juga ada plaza yang fungsinya untuk para komunitas berekspresi untuk menginformasikan tentang komunitas mereka kepada masyarakat luas. Selain itu juga ada diorama, dan terakhir di belakang itu yang bersinggungan langsung dengan Masjid Agung Kota Bogor akan dipasang Asmaul Husna. Seperti itu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami Lingga tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan juga Kepala Dinas Perumkim Kota Bogor Juniarti Estiningsih. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, saya tidak mau ada keterlambatan. Jadi diusahakan kerja keras supaya tepat waktu, karena ditunggu oleh umat Islam satu Kota Bogor, tidak saja oleh jemaah dari Masjid Agung, tapi umat Islam di Kota Bogor. Jadi saya akan awasi terus, saya akan intens mengawasi ini bersama dinas, bersama camat, untuk memastikan semuanya tepat waktu, ya, tepat waktu. Sekali lagi targetnya memang berdasarkan kalender kegiatannya 17 Desember. 17 Desember. Ya. Saya akan monitor supaya tepat waktu. Saya cek tadi ada personal lain yang nggak ada. Ya, kalau persoalan hujan ketika masang kolom spiral ini bisa disiasati. Alun-alun ini untuk progres sudah 61,8%. Ada beberapa hal yang mau kita kerja. Terakhir pekerjaan kita nanti mudah-mudahan selesai di tanggal 8 Desember. Dan sekarang ini masih terus dikejar dengan penambahan tukang yang tadinya 80, sekarang sudah masuk ke 97 orang tukang, dan kita kerjakan itu siang malam supaya pekerjaan ini cepat selesai. Nanti malam ada pemasangan emas, terus kita akan kejar terkait gedung TIC-nya, terus lagi
beberapa zona-zona yang memang nanti supaya di tanggal 8 kita selesai. Sejauh ini kendala, Bu? Kendalanya tentunya hujan. Gitu. Itu hujan sangat berpengaruh khususnya terhadap waktu pekerjaan para tukang. Tribuners, setelah jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Longsor terjadi di Jalan Poros Palopo Toraja, Sulawesi Selatan pada Minggu 7 November. Sedikitnya ada 30 titik longsor sepanjang jalur tersebut, dan ada 11 titik yang menutupi badan jalan. Mulai dari Kelurahan Lebang, Kelurahan Batang, dan Kelurahan Batang Barat, Kecamatan Wara Barat yang berbatasan Kabupaten Toraja Utara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Timur ada Arwin Ahmad yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Arwin. Ya, halo rekan Firda dan Tribuners. Arwin, bisa Anda jelaskan terkait peristiwa longsor yang melanda di sana seperti apa informasinya? Ya, terima kasih rekan Firda dan Tribuners. Jadi peristiwa longsor terjadi di 3 kelurahan, yakni Kelurahan Bang, Kelurahan Batang, dan Kelurahan Batang Barat, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Yang mana jalur ini merupakan jalur utama atau jalur provinsi yang menghubung Kota Palopo dan Kabupaten Toraja Utara. Peristiwa ini terjadi pada Minggu 7 November 2021 malam tadi, atau sekitar tengah malam, itu karena hujan deras yang mengguyur sejumlah titik di Kota Palopo pada malam tadi. Dan dampaknya hingga Senin pagi hingga siang tadi ada sedikitnya 30 titik longsoran, mulai dari yang besar sampai yang kecil sepanjang jalan ini. Dan ada sekitar 11 titik longsor yang menutupi badan jalan hingga membuat arus lalu lintas macet total.
Oke, lantas kemudian apakah saat ini masih kondisi arus lalu lintas, apakah juga masih macet seperti itu karena adanya penutupan, tertutup jalur di sana tertutup oleh longsor? Ya, hingga sore ini kondisi lalu lintas masih macet ya, utamanya bagi kendaraan roda 4 yang ingin melintas dari arah sebaliknya dari arah Kabupaten Toraja Utara. Namun untuk kendaraan roda 2 informasinya sudah bisa melintas, namun dengan hati-hati ya tentunya. Gitu, rekan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur, Arwin Ahmad atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau, Siron, menyampaikan update kondisi banjir yang melanda beberapa kecamatan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat pada Senin 8 November. Kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Kapuas, Kecamatan Mukok, Kecamatan Jangkang, Meliau, Toba, dan Kecamatan Tayan Hilir. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Pontianak. Ada Henry Cornelius yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Henry. Halo, sore. Ya. Henry, bisa Anda jelaskan bagaimana update terkini ketinggian air dan dari kapan banjir ini sudah melanda di sana? Oke, Firda. Mengutip statement dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sanggau, Siron, yang mengatakan bahwa sebanyak 6 kecamatan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat yang dilanda banjir. Kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Kapuas, Kecamatan Mukok, Kecamatan Jangkang, Kecamatan Meliau, Kecamatan Toba, dan Kecamatan Tayan Hilir. Untuk ketinggian air itu berkisar 150 cm sampai 200 cm dari permukaan jalan. Untuk banjir itu sendiri terjadi sejak tanggal 23 Oktober 2021. Begitu, Firda. Henry, sudah ada berapa total KK yang terdampak dari banjir ini? Apakah juga warga ini sudah banyak yang mengungsi di sana? Ya, mengutip data dari BPBD Sanggau pada tanggal 7 November 2021, di Kecamatan Kapuas yang terdampak itu sebanyak 3.171 KK atau 11.359 jiwa. Kemudian di Kecamatan Mukok itu sebanyak 782 KK atau 3.028 jiwa. Kemudian di Kecamatan Jangkang sebanyak 452 KK atau 1.455 jiwa. Kemudian di Kecamatan Meliau sebanyak 1.182 KK atau 2.012 jiwa. Kemudian di Kecamatan Toba sebanyak 179 KK atau 559 jiwa. Dan di Kecamatan Tayan Hilir sebanyak 956 KK atau 3.824 jiwa. Untuk totalnya sebanyak 6.642 KK atau 22.273 jiwa. Akan tetapi untuk Kecamatan Jangkang banjir sudah surut dan tidak ada lagi rumah yang tergenang banjir. Untuk saat ini juga ada beberapa warga yang mengungsi, dan data sementara yang diterima dari BPBD Kabupaten Sanggau, yakni di Kecamatan Kapuas itu sebanyak 64 KK atau 207 jiwa, dan di Kecamatan Mukok itu sebanyak 4 KK atau 21 jiwa. Jadi total jumlah pengungsi sebanyak 68 KK. Untuk lokasi pengungsian juga ada disediakan Pemkab Sanggau. Satu di antaranya itu di Gor Bujang Malaka Sanggau, dan ada juga beberapa posko pengungsian lainnya yang disediakan untuk tempat pengungsian. Kemudian juga akan didirikan dapur umum. Begitu, Firda. Henry, lantas apakah saat ini ribuan KK tersebut yang terdampak banjir ini sudah menerima bantuan dari pemerintah setempat? Ya, Firda. Terkait bantuan, sudah diserahkan oleh pemerintah Kabupaten Sanggau melalui instansi terkait kepada warga terdampak banjir di 6 kecamatan yang dilanda banjir di Kabupaten Sanggau. Kemudian juga tidak hanya dari pemerintah, selain itu ada juga pihak-pihak swasta ataupun perorangan yang menyerahkan bantuan kepada warga terdampak banjir. Ada yang secara langsung dan ada juga yang melalui posko yang didirikan
berbagai pihak ataupun organisasi-organisasi di Kabupaten Sanggau. Kemudian juga pihak perusahaan yang menyerahkan bantuan melalui BPBD Sanggau. Kemudian juga informasi beberapa hari yang lalu, tepatnya pada 3 November 2021, Menteri Sosial RI Tri Risma Harini dan juga didampingi pejabat lainnya langsung memantau kondisi banjir di Kabupaten Sanggau dan juga menyerahkan bantuan kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Sanggau. Sekian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak Henry Cornelius atas laporan Anda update mengenai banjir di sana. Dan tadi Tribuners Henry juga sudah menghimpun keterangan dari Kasih Pencegahan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sanggau, Christian Hendro. Berikut liputannya untuk Anda. Kondisi banjir saat ini sudah berjalan 2 pekan. Pertama kali melanda Kabupaten Sanggau, Hilir dan Kecamatan Toba. Adapun jumlah yang terdampak ini kurang lebihnya sudah mencapai 22.327 jiwa, yang mana dalam hal ini kami pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah melakukan koordinasi dengan TNI Polri dan seluruh OPD yang terkait penanggulangan bantuan bantuan banjir. Himbauan kami kepada siapapun untuk segera mengungsi agar bisa kami data berapa jumlah total pengungsi dan akan kita berikan bantuan untuk makanan selama mengungsi di tempat pengungsian. Untuk Kamtipnas sendiri kami sudah berkoordinasi berdasarkan rapat dengan Bupati Sanggau dan seluruh Forkopimda. Untuk Kamtipnas kami akan melakukan patroli di wilayah-wilayah atau di kelurahan yang warganya mengungsi di tempat-tempat pengungsian. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polrestabes Medan, Palembang, maksud kami, meringkus 1 tersangka yang melakukan tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan dan mempromosikan situs judi online lewat Facebook. Tersangka merupakan seorang female disc jockey bernama Yuniar alias Sandra Arimbi, warga Kelurahan 34 Ulu, Kecamatan Su1, Palembang. FDJ Sandra ditangkap saat sedang melakukan live Facebook pada Sabtu 6 November sekira pukul 10 malam. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Sumsel, ada Rahmat Kurniawan yang akan berikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Rahmat. Halo Firda. Rahmat, bisa Anda jelaskan bagaimana proses penangkapan FDJ Sandra ini dilakukan dan apa saja barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian? Ya, betul sekali Firda, terima kasih Tribuners. Jadi pada hari Sabtu lalu unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang baru saja mengamankan seorang female disc jockey bernama Sandra Arimbi di kediamannya di Jalan Kyai Haji Wahid Hasim di Kelurahan 34 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Untuk DJ ini sendiri diamankan saat sedang melakukan live Facebook. Berawal dari polisi mendapat laporan bahwa DJ ini sedang melakukan promosi situs judi online melalui live Facebook, dan kemudian anggota langsung menuju ke kediaman tersangka, begitu Firda. Untuk barang bukti yang diamankan ada alat-alat musik disc jockey dan juga handphone yang digunakan oleh DJ ini sendiri saat melakukan live Facebook. Demikian Firda. Kemudian dari pengakuan tersangka sendiri, berapa orang yang saat itu menonton live Facebook-nya? Ya, betul sekali. Dalam satu hari DJ ini mendapat penonton sebanyak 500 hingga 1.000 orang. Dalam satu hari dia ini melakukan live Facebook dengan mempromosikan situs judi online selama 1 jam. Live Facebook sendiri dia lakukan setiap malam hari, terutama di malam hari selama 1 jam. Jadi memang ia sudah ada kerjasama dengan salah satu bandar judi online untuk mempromosikan situs judi online ini ketika dia sedang memainkan musik DJ di dalam live Facebook. Begitu Firda. Dari live Facebook situs tersebut, berapa total omset yang didapatkan, keuntungan yang didapatkan oleh DJ ini? Ya, betul sekali. Kalau dari pengakuan tersangka ini, ia mendapat bayaran selama 1 bulan itu berkisar antara 10 juta hingga 15 juta per bulan dari
bandar judi online hasil dari ia mempromosikan situs judi online tersebut, begitu Firda. Dan memang untuk saat ini ia belum mengetahui berapa orang yang sudah mendaftar ketika usai dia melakukan promosi live Facebook tersebut, begitu Firda. Lantas FDJ Sandra ini sudah melakukan promosi di Facebook tersebut sejak kapan? Bisa Anda informasikan terkait hal ini? Ya, terima kasih Firda. Dari pengakuan DJ ini, ia sudah melakukan promosi situs judi online melalui Facebook itu sejak bulan Agustus tahun ini, di mana ada seseorang yang berkomunikasi ngechat si DJ ini melalui handphonenya, kemudian menawarkan untuk mempromosikan situs judi online yang ia miliki. DJ ini setuju dan merasa tergiur dengan tawaran si bandar judi ini, kemudian ia menyetujui kerjasama yang terjalin sudah kurang lebih 3 atau 4 bulan ini. Begitu Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Tri Wahyudi terkait penangkapan FDJ Sandra. Berikut liputannya untuk Anda. Mengamankan tersangka, ini dia endorse ya, dia endorse judi secara online. Dia sambil live di Facebook, di IG mungkin ya, sambil di backgroundnya itu tetap dianya ada link judinya, judi slot dan macam-macam. Saya lihat ada togelnya juga di situ, sehingga kita kenakan pasal 45 ayat 2, junto pasal 27 ayat 2, Undang-Undang 19 tahun 2016 terhadap perubahan Undang-Undang 11 2006 tentang ITE ya, informasi dan transaksi elektronik, dengan ancaman itu 6 tahun penjara. Dan memang setelah kita dalami, yang bersangkutan ini tersangka kita atas nama Yuniar alias Sandra, dia mendapatkan ibaratnya fee atau bayaran ya dari online tersebut sebesar 10 juta per bulan. Ya. Nanti teknisi akan mendalami lagi, dan dia sudah sering nih, sudah sekitar 3 bulan dia yang melakukan seperti itu, seperti endorse seperti itu. Dan hal itu jelas melanggar, sehingga kita proses sesuai aturan yang berlaku. Kita beralih ke Kalimantan, Saudara. Wanita kelahiran Samarinda berinisial DM 24 tahun terpaksa harus meringkuk menjadi tahanan kepolisian setelah tindak pidananya terkuak. DM disangka melakukan tindak pidana penggelapan setelah merugikan sejumlah orang melalui strategi investasi dan arisan online yang belakangan diketahui fiktif belaka. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Muhammad Zain yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Zain. Halo Firda. Zain, bisa Anda jelaskan bagaimana modus operandi dari pelaku tersangka sendiri? Baik, bisa disampaikan untuk modus operandi dari tersangka sendiri ini menawarkan melalui platform Instagram dengan menampilkan bukti ataupun screenshot, kemudian juga dengan penawaran-penawaran bahwa dengan berinvestasi melalui investasi si tersangka ini nantinya akan mendapatkan keuntungan kurang lebih dari 20 sampai dengan 70% dalam waktu 15 hari sampai 25 hari saja. Nanti kemudian untuk calon korban yang tertarik nantinya akan diarahkan oleh tersangka untuk mengirimkan sejumlah uang sesuai dengan tarif investasi yang sudah disediakan oleh tersangka. Untuk tersangka sendiri di sini menawarkan kurang lebih ada 15 produk investasi, di mana untuk yang paling murah ini dengan nominal Rp300.000 yang nantinya akan mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp500.000. Kemudian untuk yang tertinggi ini kurang lebih ada 2 juta yang nantinya iming-imingnya nasabah akan mendapatkan keuntungan sampai dengan Rp3.200.000. Namun untuk di selanjutnya, dari awal-awal berjalannya investasi ini memang si tersangka ini memang memberikan keuntungan nasabahnya. Kemudian nasabah yang merasa mendapatkan keuntungan, kemudian secara
secara mulut ke mulut menawarkan kepada teman-temannya yang lain, sehingga banyak masyarakat yang kemudian tergiur dengan investasi yang ditawarkan oleh tersangka DM ini. Seperti itu kurang lebihnya. Zin, lantas sudah ada berapa korban dari aksi yang dilakukan oleh pelaku sendiri? Baik, sampai dengan bulan Mei 2021 kemarin sudah tercatat kurang lebih ada 900 orang korban. Ini tersebar di seluruh Indonesia yang didominasi dari masyarakat di kawasan Pulau Jawa. Sementara untuk di wilayah Kalimantan Timur sendiri ini ada di wilayah Balikpapan, kemudian juga ada di Berau seperti itu. Kemudian dari kepolisian sendiri ini hanya mengambil sebagian saja untuk dilakukan pemeriksaan, kurang lebih ada 33 orang seperti itu. Zain, saat ini total sudah ada berapa kerugian yang dialami oleh korban sendiri akibat penipuan yang dilakukan oleh pelaku sendiri? Baik, kalau untuk kerugian sendiri sebenarnya kurang lebih variatif, tapi untuk secara akumulatif dari kepolisian mencatat kurang lebih ada 63 miliar. Itu untuk total kerugian yang diterima oleh korban sejak investasi ini mulai macet seperti itu. Untuk ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada tersangka sendiri, bagaimana informasi terkait hal ini, Zin? Baik, dari kepolisian sendiri ini memberikan ancaman terhadap tersangka DM ini dengan menggunakan UU penipuan, yaitu di KUHP, kemudian juga Undang-Undang ITE. Ini jadi untuk ancaman untuk tersangka ini rentangnya antara 4 sampai dengan 15 tahun pidana penjara. Seperti itu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo. Berikut liputannya untuk Anda. Kejadian ini adalah didasari yang awalnya itu ada laporan polisi atau laporan pengaduan dari Polres Berau tanggal 4 Juni 2021 dan ditindaklanjuti rupanya tidak hanya satu korban. Di Polda Kaltim juga ada 4 laporan pengaduan. Di antaranya dari para konsumennya ini dari Balikpapan, luar Kalimantan Timur juga ada, dari Jawa Tengah, lalu dari Banten dan dari Polda Riau. Di mana tersangka menawarkan investasi dibagi dalam beberapa, istilahnya slot ya, dibagi dalam beberapa slot waktu 15 sampai 25 hari kerja. Di sini ada kita amankan 1 orang tersangka atas inisial DM yang mengelola akun daripada grup investor Bezi, atau kalau di grup investasi Bezi. Kita beralih ke Kota Ambon, Saudara. Belasan pasangan muda-mudi kedapatan berduaan di 3 penginapan yang ada di Jalan AM Sengaji, Kota Ambon. Sebanyak 15 pasangan bukan suami istri tersebut diamankan saat operasi Pekat Siwa 5 yang digelar oleh Polda Maluku pada Sabtu 6 November malam hingga Minggu 7 November dini hari. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Ambon, ada Alvin Risanto yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Alvin. Halo Tribuners, halo rekan Firda. Alvin, bisa Anda informasikan terkait razia yang digelar oleh Polda Maluku sendiri kemarin, seperti apa informasinya? Ya, jadi razia ini merupakan salah satu razia operasi Pekat Siwa 5, di mana operasi penyakit masyarakat gitu di tahun 2021 ini, dan dari hasil razia malam minggu kemarin bahwa polisi mengamankan 15 orang di pemuda-pemudi di tiga penginapan di Kota Ambon, yakni penginapan Asri, penginapan Raja Wali, dan penginapan Garudain. Dan dari 15 orang itu mereka ditanya apakah mempunyai KTP, dan mereka mengatakan bahwa tidak memiliki KTP. Dari 15 itu 11 yang tidak memiliki KTP, dan 11 itu merupakan remaja, 5 diantaranya perempuan dan 6 diantaranya lelaki. Begitu rekan Fira. Lantas sudah ada berapa total?
salah satu obat antibiotik dan juga beberapa bungkus obat alergi dan juga beberapa bungkus dari apa ini sendiri kondom sendiri rekan Firda. Dan itu mereka mengungkapkan bahwa mereka memang menggunakan menggunakan obat-obat tersebut, begitu rekan Firda. Lantas bagaimana untuk tindakan dari pihak kepolisian sendiri setelah menjaring 15 pasangan bukan suami istri ini? Ya, untuk 15 orang ini langsung diarahkan ke Polda Maluku dan langsung diberikan pembenahan kepada mereka. Dan juga untuk rekan Firda, sedikit informasi, setelah melakukan operasi pekat kepada penginapan, Polda Maluku juga melakukan operasi pekat ke salah satu pasar dan beberapa orang yang asik, 6 orang yang asik bermain judi yoker, dan Polda Maluku langsung menindak dengan mengamankan beberapa barang bukti seperti uang dan 2 juta dan kartu yoker di salah satu pasar di Mario Kota Ambon. Dan memang untuk operasi pekat ini akan dilangsungkan selama 10 hari dari tanggal 5 kemarin hingga tanggal 15 November ini. Untuk itu masyarakat dihimbau agar tidak melakukan aksi-aksi kejahatan di Kota Ambon sendiri. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ambon Alfirdi Santo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu.
Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Banjir masih mengenangi pemukiman warga Jalan Haji Briti, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat pada Senin 8 November siang. Sejumlah anak sedang bermain air banjir di sana dan sejumlah petugas PPSU sedang membersihkan saluran air. Informasi lebih lengkapnya saat ini mengenai kondisi terkini di lokasi banjir. Saat ini kami sudah bergabung dengan jurnalis dari Warta Kota Live, ada Miftahul Munir yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Munir. Halo rekan Firda. Munir, bisa Anda informasikan terkait penyebab banjir di permukiman warga ini seperti apa informasinya? Baik, keterangan dari warga bahwa banjir yang terjadi di sana karena luapan Kali Pesanggerahan Jakarta Barat pada hari Minggu kemarin sekira pukul 15.00 WIB air sudah mulai masuk ke pemukiman warga setinggi 80 cm. Seperti itu rekan kerja. Lantas pada kemarin pasca hujan deras berapa ketinggian air di sana? Untuk ketinggian air pasca hujan deras yang mengguyur Jakarta Barat pada hari Minggu kemarin itu tingginya mencapai 1,5 meter di pemukiman Jalan Haji Briti, Kembangan, Jakarta Barat. Kemudian mengungsi di sejumlah titik yang berada di kawasan pemukiman warga. Seperti itu rekan kerja. Kemudian apakah ada faktor lain yang menyebabkan banjir di sana? Baik, tadi sesuai dari keterangan warga bahwa faktor lain yang menjadi penyebab banjir di sana kurangnya perhatian dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap Gerahan Jakarta Barat, karena kali di sana itu tidak pernah dilakukan normalisasi sehingga air hingga ke pemukiman warga. Seperti itu rekan kerja. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Sudarsono, warga sekitar yang terdampak banjir. Berikut liputannya untuk Anda. Oh, berarti memang sebelumnya belum pernah banjir sini? Banjir sih banjir, tapi kan dibagi dua dulu. Oh, dibagi dua. Sekarang berarti setelah di sono di apa tuh namanya? Ditutup. Nah, air itu tumpahnya ke sini semua. Gitu. Dan setelah lama kali itu nggak di apa tuh namanya? Ya, kan kalau dulu kan waktu saya sih bukannya ini ya, sebelum Pak Anies itu kan keruk kali. Oh, zamannya Pak Ahok berarti Pak ya? Iya, dikeruk, jadi kan dalam jadinya lumpurnya itu keangkat kan, jadi air itu bisa. Berarti zamannya Pak Ahok di sini banjirnya nggak terlalu parah Pak? Iya. Tapi tetap banjir? Tetap banjir, tapi nggak begitu parah kayak ini lebih parah banget. Ini dari kemarin Pak? Dari kemarin. Kemarin. Ini pas lagi hajatan lagi coba. Oh. Kasihan juga. Iya. Lagi hajatan, lagi rame-ramenya. Kamu? Ini ada tamu ya teman-teman lah. Ya hajatan tapi nggak begitu ini gitu, nggak begitu mewah, cuma sederhana aja. Akhirnya datang, kasihan juga. Tapi ini tingginya semana Pak kemarin Pak? Itu kerendam sih. Pak Kepaguman. Harapannya supaya kali itu normalisasi gitu Pak? Iya, normalisasi. Kalau bisa ya untuk Pak Anies itu supaya sini itu di pagar ya, diracak ya. Kalau ini ya kasih tanggul supaya, gitu Pak? Ya ditanggul lah istilahnya, biar kali itu bisa lancar, nggak tumpah ke sini, harapannya begitu. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 3 orang menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok pemuda ketika melintasi jalur lintas selatan Desa Selok Anyar, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur pada Minggu 7 November. Saat kerusuhan terjadi, salah satu warga merekam kejadian tersebut hingga videonya viral di media sosial. Informasi lebih lengkapnya saat ini sudah tersambung bersama kami, jurnalis dari surya.co.id, ada Tony Hermawan yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Tony. Halo, selamat sore rekan Firda. Tony, bisa Anda jelaskan terkait kronologi kejadian tersebut seperti apa? Ya baik rekan Firda, benar sekali pada hari Minggu sore kemarin telah terjadi aksi pengeroyokan ya di Jalan
Jalan Lintas Selatan, Desa Selanyar, Kecamatan Pasirian, di mana belakangan ini diketahui bahwa korban ada 3 orang, yang mana merupakan mereka adalah satu keluarga, menjadi korban pengeroyokan sekelompok pemuda di Jalan JLS. Untuk kronologinya sendiri, Kapolsek Pasirian menuturkan bahwasanya mereka yang satu anggota keluarga yang merupakan warga Desa Pandan Arum, Kecamatan Tempe ini bermula ketika perjalanan menuju ke Desa Bagu. Sesampainya di Jalan JLS, mereka tiba-tiba menjumpai sekelompok pemuda yang sedang nongkrong-nongkrong di JLS. Entah apa penyebabnya, mereka lalu menjadi korban pengeroyokan. Saat pengeroyokan itu terjadi, warga sekitar yang melihat merekam kejadian itu sampai akhirnya video tersebut viral di media sosial. Begitu rekan Firda. Terkait kondisi dari korban sendiri saat ini seperti apa? Bisa Anda informasikan, Tony? Baik rekan Firda, setelah kejadian itu salah satu korban yang mana ayah dari korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasirian. Beliau mengatakan bahwa salah satu anaknya mengalami luka lebam di bagian pinggang sebelah kanan. Untuk itu pihak keluarga menginginkan polisi mengusut tuntas kasus tersebut. Begitu rekan. Apakah berdasarkan pemeriksaan sementara begitu dari korban sendiri, apakah sudah diketahui penyebab dari pengeroyokan tersebut? Sementara ini untuk penyulutnya masih belum diketahui rekan Firda, karena pihak korban mengatakan kepada kepolisian hanya melintas di JLS, lalu tiba-tiba langsung dikeroyok oleh sekelompok pemuda. Untuk motifnya masih didalami polisi. Yang jelas polisi saat ini sudah mengantongi identitas para pelaku setelah melihat video yang viral di media sosial. Begitu rekan Firda. Tony, kemudian bagaimana untuk tindakan dari pihak kepolisian sendiri untuk mencegah adanya aksi balas dendam? Iya, baik rekan Firda. Perlu diketahui memang di jalur lintas selatan ini bukan kasus pertama kali ya. Beberapa bulan yang lalu memang kasus semacam ini, tepatnya tawuran, juga terjadi di jalur lintas selatan. Biasanya mereka, anak-anak muda ini nongkrong di sana, mengadakan aksi balap liar, lalu berujung tawuran. Untuk itu polisi saat ini, khususnya Polsek Pasirian, bekerjasama dengan jajaran Polsek setempat maupun Danramil Kecamatan Pasirian akan melakukan patroli secara intens di titik-titik yang rawan terjadinya aksi tawuran maupun balap liar. Begitu rekan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari surya.id, Tony Hermano atas laporan Anda, dan tadi Tribuners, Tony juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolsek Pasirian, Ibtu Agus Sugiarto terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, terima kasih. Jadi sekira pukul 16.20 kemarin ada informasi perkelahian pemuda di jembatan CLT ikut desa Selanyar, Kecamatan Pasirian. Kalau pemicunya sendiri apa nih? Sementara kita sudah melakukan penyelidikan terkait dengan kejadian tersebut. Sudah ada 2 orang yang kita identifikasi sebagai korban, yaitu inisial K, Desa Pandan Arum, Kecamatan Tempe. Nah, kemudian terkait dengan sebagai pelaku sudah kita kantongi. Nah, sementara ada 2 orang. Dari hasil penyelidikan sementara apa nih? Korban ada berapa nih yang dibahas? Korban 1 orang. 1 orang ya. Dan biar tidak ada aksi balas dendam. Sementara dari kami ya, bersama-sama dengan Danramil, ya, anggota Koramil Pasirian, gabung dengan Polsek Tempe dan Kunir, antisipasinya kita lakukan patroli secara rutin, ya, secara rutin di lokasi tempat perkelahian.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kecelakaan maut melibatkan satu unit mobil dan motor Honda CR-V terjadi di Jembatan Miangas, Dedengan, luar Kota Manado pada Sabtu 6 November. Terlihat Honda CR-V bagian depan rusak parah, begitu juga dengan mobil jenis Avanza bagian depan juga tampak ringsek. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Fistel Mukuan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fistel. Halo, malam Firda. Ya, Fistel, bisa Anda jelaskan bagaimana pantauan Anda saat di lokasi kejadian kecelakaan ini? Ya, terima kasih. Dari hasil pantauan kami di lokasi kejadian, ada kendaraan jenis Avanza berada di tengah jalan dan salah satu motor Honda CR-V yang sudah tergeletak di depan mobil. Dan setelah kami mewawancarai salah satu warga, ternyata yang kami wawancara itu adalah sopir mobil. Dan kami konfirmasi ke sopir mobil, pengendara sepeda motor sudah dilarikan ke rumah sakit. Dan kejadian itu di pagi hari. Jadi karena masih pagi, belum terlalu banyak kendaraan yang lewat sehingga tidak terjadi kemacetan. Kurang lebih 15-20 menit dari satu unit mobil dari Lantas Polresta Manado langsung datang ke TKP dan langsung mengevakuasi kendaraan mobil Honda CR-V dan salah satu mobil yang terjadi kontra. Ini mobil kontra motor. Demikian, rekan Firda. Fistel, mungkin bisa diinformasikan terkait bagaimana kronologi kecelakaan tersebut terjadi? Ya, kronologi menurut pengakuan dari pengendara mobil, dia bertabrakan dengan sepeda motor ini dari arah berlawanan. Namun menurut dia berada di lokasinya. Maksud kami berada di jalurnya di sebelah kiri. Namun pengendara sepeda motor ini mungkin karena terlalu cepat sehingga keluar di jalurnya, kemudian bertabrakan dengan mobil sehingga pengendara mobil ini langsung berhenti. Begitu Firda menurut pengakuan pengendara mobil. Lantas bagaimana kondisi pengendara sepeda motor saat ini? Bisa ada informasi terkait hal ini, Fistel? Ya, kondisi pengendara motor saat ini masih dirawat di rumah sakit. Namun saat diangkat oleh warga dan dilarikan ke rumah sakit, menurut sopir tidak terlihat bercak darah baik korban saat dilarikan ke rumah sakit dan masih dalam keadaan sadar pengendara, dan saat ini masih dirawat di rumah sakit MMC Kota Manado. Demikian Firda. Bagaimana kemudian tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri terkait adanya kecelakaan yang melibatkan mobil dan juga motor ini, Fistel? Kasat Lantas Polresta Kota Manado, Bapak Benyamin Undap, ketika kami konfirmasi, dia masih menyelidiki kasus ini. Tapi memang menurut Kasat, dari pihak korban tidak memperberatkan dan tidak melaporkan untuk kejadian ini. Dan pastinya tinggal juga menunggu konfirmasi dari pengendara sepeda motor. Jadi saat ini Satlantas Polresta Kota Manado masih sementara melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Demikian Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari seorang pengendara mobil bernama Denny Lengkong. Berikut liputannya untuk Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Suseno, 63 tahun, warga asal Pedukuhan Jatirjo, Pedukuhan Gari, Wonosari, Gunung Kidul, yang dikabarkan hanyut di Sungai Oya, kini berhasil ditemukan pada Senin 8 November pagi. Kepala Basarnas Yogyakarta, Wahyu Effendi, dalam keterangannya menyampaikan, jasad korban ditemukan di dekat jembatan Bundar Pelayan. Korban sebelumnya dinyatakan hilang pada Minggu 7 November sore.
Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jogja. Ada Alexander Aprita yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda, Tribuners. Halo, Aprita. Ya, selamat sore, Firda. Alexander Aprita, bisa Anda jelaskan bagaimana untuk proses penemuan dari jasad korban sendiri? Ya, Firda, berdasarkan keterangan dari Kepala Basarnas Yogyakarta, penemuan jasad Suseno yang sebelumnya dilaporkan hanyut pada Minggu sore kemarin, itu ditemukan sekitar pukul 5.30 pagi tadi oleh tim SAR yang melakukan pencarian. Dan seperti disampaikan sebelumnya, itu lokasi penemuannya di dekat jembatan Pelayan, dekat jembatan Bundaran Pelayan, dan itu lokasinya sekitar 7 km dari lokasi awal tempat kejadian pertama dilaporkan. Demikian, Finda. Untuk kronologi kejadian hilangnya dan juga tenggelamnya korban sendiri seperti apa informasinya, Alexander? Ya, berdasarkan keterangan dari keterangan Kasubag Humas Polres Gunung Kidul itu Suryanto, yang juga mendapat keterangan dari saksi yang merupakan warga setempat seperti itu. Saat itu Suseno hendak menyeberang Sungai Oya dengan melintasi bendungan yang ada di situ, yang posisinya berada di Pedukuhan Gata, Gari di Wonosari. Saat akan menyeberang itu, tiba-tiba dia terpeleset, langsung jatuh dan langsung terseret oleh aliran Sungai Oya seperti itu. Kebetulan saat itu saksi juga berusaha menolong korban, namun kondisi arus sungai yang deras menyulitkan proses evakuasi, sehingga akhirnya melapor ke pihak kepolisian dan akhirnya diupayakan untuk pencarian, dan pencarian sendiri melibatkan unsur dari SAR, BPBD, dan dari kepolisian sendiri. Adapun prosesnya masih saat malam itu mengalami kesulitan karena kondisi derasnya Sungai Oya, sehingga akhirnya posko didirikan di dekat lokasi kejadian dan besok paginya kemudian baru jasad Suseno ditemukan. Demikian, Firda. Alexander, setelah adanya kejadian hilangnya korban ini, ditenggelamnya korban ini, apakah ada imbauan dari BPBD Yogyakarta sendiri terkait hal ini? Ya, dari BPBD Gunung Kidul sendiri sebelumnya sudah menyampaikan bahwa warga perlu mengantisipasi datangnya musim penghujan di tahun ini, terutama dari BMKG sendiri sudah memperingatkan ada curah hujan saat ini lebih tinggi yang tentunya akan berpengaruh pada bencana hidrometeorologi seperti mungkin arus sungai yang lebih deras, kemudian angin kencang dan sebagainya seperti itu. Jadi dari BPBD Gunung Kidul mengimbau warga lebih waspada, kemudian menghindari aktivitas yang setidaknya bisa membahayakan dirinya sendiri seperti itu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jogja, Alexander Aprita, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu.
Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Profauna Indonesia telah memetakan kerusakan alam yang diduga menjadi penyebab terjadinya banjir bandang di Kota Batu, Jawa Timur. Organisasi pegiat lingkungan tersebut memprediksi jika upaya reboisasi baru bisa membuahkan hasil dengan durasi lebih dari 3 tahun. Ketua Profauna Indonesia Rosek Nur Sahid menganalisa wilayah sepanjang lereng Gunung Arjuna saat ini sebagian besar jurnalis. Halo rekan Firda. Erwin, bisa Anda informasikan terkait bagaimana saat ini kondisi hutan di kawasan lereng Gunung Arjuna? Ya, baik. Berdasarkan informasi yang kami dapat dari Ketua Profauna Indonesia, Rosek Nur Sahid mengatakan bahwa 90% wilayah lereng Gunung Arjuna yang tersebar di beberapa kota dan kabupaten seperti Kota Batu dan Kabupaten Malang, 90% telah beralih fungsi bukan lagi menjadi hutan lindung, namun menjadi lahan pertanian sayur seperti itu. Hal tersebut turut dikritisi oleh Profauna sebagai penyebab juga dugaan atas terjadinya banjir di Kota Batu. Begitu, Firda. Erwin, apakah kerusakan hutan di lereng Gunung Arjuna ini berimplikasi terhadap kejadian banjir bandang di Kota Batu beberapa waktu terakhir ini? Ya, berdasarkan survei lapangan yang dilakukan oleh Profauna sendiri bersama pegiat-pegiat lingkungan lain, organisasi tersebut menduga secara kuat dugaan satu-satunya yang mencuat saat ini adalah alih fungsi lahan yang terdapat di lereng Gunung Arjuna seperti itu. Pasalnya tanaman-tanaman sayur sendiri tidak cukup kuat untuk menahan air resapan dari air hujan, sehingga membutuhkan sebuah langkah percepatan reboisasi dengan menanam tanaman-tanaman yang memang untuk menyerap air dengan baik seperti itu, seperti minimal pohon buah-buahan seperti itu. Begitu, Firda. Aduh, lantas bagaimana upaya reboisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak di sana pada saat ini? Ya, sejauh ini Profauna Indonesia telah berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan langkah nyata sendiri dari Profauna sedang berkoordinasi juga dengan petani-petani setempat agar mau untuk mulai menanam tanaman-tanaman buah-buahan. Kenapa tanaman-tanaman buah-buahan? Karena tanaman buah-buahan sendiri dirasa cukup kuat untuk meresap air dan juga selain itu bisa juga dimanfaatkan secara ekonomis kepada para petani karena bisa diambil panen setiap panennya. Namun untuk mengembalikan fungsi hutan yang telah rusak dari berbagai macam hal seperti kebakaran dan sebagainya membutuhkan waktu yang tidak lama ya. Bahkan itu prediksinya bisa sampai 4 tahun lebih seperti itu hingga akhirnya bisa pulih kembali. Begitu, Firda. Berarti membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan fungsi hutan lindung di Malang sendiri. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Surya Malang Erwin Wicaksono atas laporan Anda, dan tadi Tribuners Erwin juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua Profauna Indonesia Rosek Nur Sahid, dan berikut liputannya untuk Anda. Barusan kami menyusuri sumber masalah, jadi kami coba urut asal airnya dari mana gitu kan. Jadi kesimpulan kami, karena tadi saya naik juga sama tim perhutani ya, kesimpulan sementara adalah begini, ada beberapa hal penyebab. Satu, memang di hutan lindung yang di atas dan juga di hutan produksi, itu kan sudah ditanami banyak sayur. Ya, terutama di hutan lindung. Hutan lindung yang seharusnya menjadi tegaan hutan, tegaan pohon yang menyerap air, mencegah longsor, itu sudah menjadi sayur. Akibatnya apa? Ya,
air tidak ada yang menyerap ke dalam tanah, tidak ada sistem perakaran yang menyerap sehingga langsung mengalir dengan deras, turunlah ke ceruk-ceruk sungai yang kering. Ya, kemudian yang kedua, di beberapa tempat tuh ada pohon-pohon yang tumbang yang dulu kebakaran, dan itu menyumbat. Kesimpulan pokoknya adalah ini tidak terlepas dari fungsi hutan lindung yang sudah melemah, yang sudah berubah dari pohon-pohon kayu, ya, pohon rimba menjadi tanaman sayur. Yang jelas, yang pertama kita akan melanjutkan rehabilitasi. Alih komoditi tanaman sayur menjadi pohon buah-buahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan mempertahankan sisa hutan lindung yang utuh. Jangan sampai itu kemudian dibuka, jangan sampai ada satu pohon pun yang dibunuh atau ditebang ataupun dibakar. Jadi dua itu yang akan kami lakukan. Kelihatannya simpel tapi tidak mudah untuk mewujudkan gitu. Menelusuri kisah para atlet disabilitas Peparnas ke-16 memang tak ada habisnya, dan kali ini salah satu kisah inspiratif mereka datang dari cabur boccia. Satu di antaranya adalah atlet cabur boccia bernama Yahya Fele, menceritakan persiapannya untuk ajang Peparnas ke-16 Papua. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua. Ada Aldi Bimantara yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Aldi. Ya, halo Firda dan juga Tribuners. Menjelang memasuki pekan pertama, Pekan Paralimpiade atau Pekan Paralimpik Nasional Peparnas ke-16 di Provinsi Papua. Ini memang tidak hanya sekadar pertandingan ataupun perolehan medali yang menjadi sorotan, juga namun ini yang menjadi salah satu yang menjadi sorotan menarik ialah kisah-kisah atau sosok-sosok atlet yang bertanding dalam beberapa cabang olahraga di ajang Peparnas ke-16 di Provinsi Papua, seperti salah satunya ini sosok atlet Papua cabang olahraga boccia yakni Yahya Fele yang ingin sekali mempersembahkan medali emas untuk Papua begitu, dan dirinya termotivasi ya berlatih sudah semenjak 2 tahun yang lalu untuk menyumbangkan medali emas bagi Provinsi Papua di ajang Pekan Paralimpik Nasional ke-16 di Provinsi Papua kali ini. Firda. Aldi, mungkin bisa Anda gambarkan begitu bagaimana cerita awal mula Yahya Fele sendiri mengenal cabur boccia? Baik Firda dan juga Tribuners, mungkin saya bisa sedikit bercerita ya. Memang awal mula Yahya Fele ini mengenal cabang olahraga boccia karena mulanya nih ajakan dari adik kelasnya di SMP Negeri 7 Yoka Pantai Jayapura bernama Naomi Awaito yang kemudian mengajaknya latihan boccia di Hotel Metastar Waena Jayapura. Nah, dari ajakan pertama ini ia tolak ya, kemudian setelah terus diajak begitu secara terus-menerus, Yahya Fele ini pun menuruti, dan akhirnya singkat cerita setelah ia melihat para atlet bermain ya, berlatih, ia pun tertarik untuk mencoba mengikuti pertandingan cabang olahraga boccia ini. Begitu, Firda. Aldi, mungkin bisa Anda ceritakan sedikit mengenai sosok Yahya Fele ini memaknai cabur boccia di dalam hidupnya seperti apa informasinya? Ya, baik Firda dan juga Tribuners, memang sebelum mengenal cabang olahraga boccia ini ya, Yahya Fele ini nampak beraktivitas hanya seputar rumahnya saja ya, berdasarkan hasil wawancara saya bersama dirinya begitu. Dirinya mengaku memang setelah ia diajak untuk berlatih boccia, maka hidupnya ini berubah, jadi lebih produktif karena sering latihan dan membuat orang tuanya ini memberikan dukungan baginya untuk bisa fokus dalam pertandingan boccia di event Peparnas ke-16 yang kali ini diselenggarakan di Provinsi Papua. Jadi memang dapat dikatakan Firda dan juga Tribuners, Yahya Fele ini memang memaknai boccia ini sebagai harapan mungkin respon pertama kali dari Yahya Fele sendiri ketika dipercaya menjadi atlet boccia mewakili Papua di ajang Peparnas ke-16 ini. Iya Firda, memang suatu kehormatan juga ya bagi saya bisa berkesempatan nih untuk mewawancarai salah satu atlet potensial Papua begitu ya di ajang Pekan Paralimpik Nasional ini. Dan memang dalam kesempatan wawancara bersama saya memang dirinya mengaku sangat optimis ya dapat meraih medali emas dan ingin dipersembahkannya ini untuk orang tua yang tak bosan merawatnya tentunya. Walaupun ini ia penyandang disabilitas tunadaksa seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, memang Firda dan juga Tribuners baginya Peparnas ke-16 kali ini adalah satu cahaya baru bagi kehidupannya ya. Dia menceritakan seperti itu dan ia berharap begitu agar dapat bermanfaat bagi tanah Papua, tempat di mana ia lahir dan dibesarkan melalui event Peparnas ke-16 di Provinsi Papua. Saya juga mengajak kepada Tribuners semua ya untuk kita mendukung ya atlet-atlet kita yang tentunya bertanding dalam ajang Pekan Paralimpik Nasional ke-16 di Provinsi Papua. Sekian sementara dari Jayapura, Papua, kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua Aldi Bimantara atas laporan Anda. Sehat selalu, selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pada babak pertama laga Liga 3 Jatim, Madura FC mengungguli Persebaya Bangkalan dengan skor 2-1 di Stadion Ahmad Yani Sumeneb. Pertandingan dimulai pukul 13:15 pada Senin, 8 November hari ini. Dalam pertandingan kali ini, tim berjuluk Laskar Jokotele sebagai tuan rumah mengawalinya dengan baik, lantaran menit ke-10 mencetak gol di gawang Perseba Bangkalan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura. Ada Ali Hafidz yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Ali. Baik, Firda, halo. Ya. Rekan Ali, bisa Anda jelaskan bagaimana suasana pertandingan Liga 3 Jatim 2021 antara Madura FC melawan Perseba Bangkalan? Baik, Firda. Pada pertandingan Liga 3 Jawa Timur tahun 2021, yakni mempertemukan antara Madura FC dan Perseba Bangkalan di Stadion Ahmad Yani Kabupaten Sumeneb, Madura. Tadi berlangsung pada pukul 1.15 waktu Indonesia Barat. Pada babak pertama, Madura FC untuk sementara unggul dengan skor 2-1 di babak pertama, Firda. Lantas, bagaimana untuk komentar dari para pelatih sendiri ya? Sebelum kita berkesempatan untuk memintai komentar dari kedua pelatih ini, di babak kedua tim Madura FC melawan Perseba Bangkalan ini menang telat ya. Perseba Bangkalan dengan skor 1 dan juga Madura FC dengan skor 6. Ini di skor kedua sangat bagus permainan Madura FC, terus memberikan serangan terhadap Perseba Bangkalan dengan gol dengan 4 gol. Dengan jumlah skor ini 6, dan juga setelah bermain tadi kita berkesempatan untuk mewawancarai yang pertama dari asisten pelatih Perseba Bangkalan, yakni Mas Tommy. Beliau mengakui kekalahan terhadap Madura FC. Padahal sebelumnya Mas Tommy sudah mempersiapkan anak buahnya mempersiapkan untuk melawan Madura FC. Cuman mengakui dengan kecepatan dan teknik yang digencarkan oleh Madura FC ini, pemain Perseba Bangkalan mentalnya sempat kewalahan dengan teknik yang diberikan oleh Madura FC. Untuk pelatih, Firda, untuk pelatih yang Madura FC, Bapak Salahuddin ini juga mengaku bangga dengan kecepatan dan teknik baru yang sudah disiapkan di pertandingan perdana Madura FC ini. Cuman pihaknya mengaku tidak kepada para pemain jangan terlalu bangga dulu karena masih pertandingan dengan level tinggi masih akan berlangsung. Pihaknya terus akan melakukan evaluasi kepada para pemain Madura FC untuk terus melakukan kemenangan di level tinggi ke depannya, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari asisten pelatih Perseba Bangkalan, Tommy, dan juga pelatih Madura FC, Salahuddin. Berikut liputannya untuk Anda. Pertama-tama pertandingan kali ini kita kalah dengan skor yang cukup berat, yang mana sebelumnya kita sudah mempersiapkan taktikal untuk menghadapi Madura FC, yang mana babak pertama sebetulnya kita sudah sedikit memberi perlawanan, cuma menit awal kita yang berlawan itu sedikit banyak mengganggu mental pertandingan mana, sehingga kerasa lebih berat aja menghadapi Madura FC. Dan di super bola ini saya yakin cuma bisa kita turun. Dan memang akhirnya terjadi seperti itu. Cuma dari hasil satu ini memang banyak beberapa pemain ini kita tidak bagian dari bola yang kita pertama, gimana kita bermain dulu di depannya bisa kita menangkan, kita bermain dengan seperti ini apapun terus bermenang, kita jangan mundur.
bisa bermain dengan bagaimana dua kita main ini apa penghasilan waktu pernah berapa tetap kita mainnya boleh turun ke berubah tetap presiden tinggi. Ini yang evaluasi untuk depan. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi, Tribuners, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Firdana, wakil kurang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!